Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Hadirin anak-anakku sekalian, sebagai umat Rasulullah, tentu kita mengharapkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Rasul hadir di dunia ini ditunjuk oleh Allah untuk memimpin umatnya, membawa akhlak manusia agar sesuai dengan keinginan, sehingga manusia tersebut akan bahagia dunia dan akhirat. Sebagai muslim, kita punya panutan, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasul kita, memberikan arahan, memberikan contoh suri teladan terkait dengan agama ini. Beliau tidak pernah memberikan kekerasan untuk memerintahkan kepada umatnya melakukan ibadah, tetapi selalu mengawali dengan contoh dan suri teladan. Contoh dan suri teladan. Ada 7 kebiasaan Rasulullah yang kita bisa ikuti. Yang pertama, bagi kita laki-laki ini yang ada di tempat ini, kita dianjurkan untuk selalu melaksanakan sholat berjamaah di masjid, terutama ketika subuh dan isya. Rasul bersabda, seandainya manusia tahu betapa besar pahala orang-orang yang melaksanakan sholat subuh berjamaah, maka niscaya dia akan menyeret kakinya walaupun dalam kondisi sedang sakit. Betapa besar pahala orang-orang yang sholat berjamaah sholat subuh. Terkait dengan sholat ini, maka hanya 3 saja ini yang Rasul ajarkan kepada kita. Tertib yang pertama, ketika adzan dikumandangkan, itu adalah waktu terbaik. Kenapa Rasul selalu menyampaikan segera lakukan sholat? Waktu yang terbaik adalah ketika kita mendengar adzan, ketika adzan dikumandangkan. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi, misteri kehidupan, mystery of life. Apa yang akan terjadi ini nanti 5 menit yang akan datang ini, 2 detik, 3 detik, 1 jam. Apakah kita masih hidup? Belum tentu. Tertib yang kedua, tertib tempat. Waktu tempat. Tempatnya di mana? Di mana adzan dikumandangkan. Itulah waktu atau tempat terbaik. Bisa di masjid, bisa di langgar, di surau-surau, tapi yang terbaik adalah di tempat. Tertib yang ketiga, maka Rasul mengajarkan kepada kita adalah tertib caranya bagaimana berjamaah. Yang kedua, Rasul selalu melaksanakan sholat tahajud atau qiyamul lail. Satu-satunya ibadah sunnah yang Allah perintahkan di Al-Quran adalah sholat qiyamul lail. Yang lain ibadah sunnah itu Nabi yang ngajarin. Tapi khusus sholat tahajudnya Allah perintahkan sendiri. Ada beberapa keutamaan orang yang melaksanakan sholat tahajud. Yang pertama, Allah akan bimbing apa yang akan kita kerjakan besok hari. Kita akan dibimbing, nanti kamu gini. Yang kedua, kalau ada kesulitan, Allah akan bantu, dikasih jalan keluar, cara menyelesaikan kesulitan itu. Yang ketiga, apabila ada orang yang gak suka sama kita, maka Allah sendiri akan menolong kita, mengamankan kita, melindungi kita. Maka saya anjurkan kalian nanti pada saat melaksanakan tugas, sering-sering melaksanakan sholat tahajud. Dan yang terakhir, sesuai janji Allah, sisihkan sebagian waktu malam untuk beribadah kepada Allah, maka niscaya akan kuangkat derajatmu
Kalau kalian ingin dimudahkan karir dan sebagainya, maka sering-seringlah melaksanakan sholat tahajud. Itu sholat yang kedua. Yang ketiga ya, persoalan rezeki. Rasul selalu melaksanakan sholat duha. 2 rakaat ini teman-teman, anak-anakku, cukup untuk membuka kunci rezeki Allah yang ada di langit. Buka, ada kuncinya rezeki itu. Lah kalau kau sholat duha, jalur kunci ini buka, buka, kebiasaan Rasul. Sholat berjamaah, sholat dahur, sholat duha. Nah, yang keempat nih, Rasulullah selalu membaca Al-Quran sebagai cara, upaya untuk menjadikan kita tenang batinnya. Bacalah, hiasilah rumah-rumah kita dengan bacaan Al-Quran. Di barakmu, nanti di posmu, baca pelan-pelan, supaya malaikat datang, setan itu kabur. Betul Pak Ustaz ya? Kalau ada bacaan Quran, kabur. Kadang-kadang kebiasaan Rasul yang kelima adalah, nah ini penting buat kita ini, sering-seringlah bersedekah. Lek pingin sugih le, orang usah judi online. Tadi Roma Irama udah ingetin, bohong jawabannya. Maka janji Allah bagi mereka yang bersedekah, yang kita keluarkan itu akan dikalikan 10. Soal sedekah ini ada syarat lain supaya Allah ganti itu, lipat gandakan. Jangan lupa ikutkan Pak Ikhlas sama Bu Ikhlas karena Allah. Sama satu lagi Pak Yakin dengan Bu Yakin Allah akan ganti. Satu-satunya zat yang tidak pernah bohong itu Allah. Amalan Rasul yang ke-6 adalah selalu menjaga wudu. Nah, ini ilmunya Panglima Jenderal Sudirman. Waktu itu Panglima Jenderal Sudirman sudah dikepung sama Belanda. Ada pengkhianat yang menunjukkan di situ Pak Sudirman, dicari, dikepunglah tempat itu, dicek masuk ke dalam. Panglima Jenderal Sudirman mengajak para pengikutnya untuk berzikir. Ini Sudirman, bukan. Allah tutup matanya para penjahat itu, penjajah itu, sehingga meyakini bahwa Sudirman tidak ada di situ. Kenapa? Ternyata Panglima Sudirman almarhum selalu menjaga wudu. Wah, ini amalan paling angel menurut saya, sulit. Ya toh, tapi setidaknya kalau kita sering sholat sunnah, insya Allah wudu terjaga. Sering-seringlah menjaga wudu kalian di tempat operasi nanti, supaya Allah lindungi kalian. Allah tutup itu para separatis itu gak bisa melihat kalian, tapi kamu bisa melihat dia. Gunakan ilmunya Allah, insya Allah bisa jaga wudu. Nah, yang terakhir, yang ke-7 adalah selalu berzikir, istighfar bos. 7 kebiasaan Rasul kalau kita ingin selamat dunia dan akhirat. Sehingga nanti kalau kamu minta syafaat Rasul, insya Allah ini kita tergolong orang-orang yang selalu mencontoh. Biasakan untuk memakmurkan masjid, terutama sholat isya dan sholat subuh. Insya Allah batalanmu akan menjadi batalan yang diridhoi oleh Allah, diberkahi oleh Allah, karena umatnya adalah umat-umat yang mencontoh Rasulullah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.